jual siapa? Tahu nggak? Agim. Yang promosi itu Agim. Agim itu teman dekatnya Dr. Tauhid Nur Hasan. Kira-kira daya jualnya lebih kuat mana antara saya dengan AA ya? Ya kalau saya pegang buku ini, beli buku ini sama AA yang pegang gitu ya. Fotonya sama, kalimatnya sama, cuma orang yang beda. Yang satu dipegang saya gitu. Ini buku CHSI yang nulis Dr. Tauhid Nur Hasan, foto jepret di upload ke FB kan. Yang satu foto saya, yang satu foto AA. Kira-kira beda nggak? Daya jualnya beda nggak? Beda ya. Bukunya sama. Beda. Iya bukunya sama. Karena yang nyetak itu adiknya AA, adik istrinya. Jadi Ustaz Dudung itu adiknya Teh Nini. Teh Nini itu istrinya Agim. Jadi yang nyetak. Istri yang berapa? Istri yang kedua. Kan awalnya pertama, kemudian nikah lagi. Mancing. Sukanya mancing. Ya. Akhirnya dia turun pangkat jadi istri kedua. Ya tadinya istri pertama. Ya. Nah, jadi itu Pak. Kita kalau saya mengkhabirkan diri, yang banyak saya pelajari itu tentang dua hal yang sifatnya basic. Ya, satu tulang belakang, yang kedua adalah probiotik. Kenapa saya mengkhabirkan dalam dua bidang ini? Karena dua bidang ini jarang peminatnya untuk mempelajari. Ya, jarang. Bahkan di level dokter sekalipun gitu ya, itu jarang yang mendalami tentang tulang. Itu bisa dihitung ya. Makanya tadi Ascirindo, Asosiasi Chiropractic Indonesia, itu anggotanya cuma 6 orang Pak. Itu seluruh Indonesia, dokter semua. 6 orang itu yang mau mendalami tulang belakang dari kalangan dokter itu cuma 6 orang. Jadi kita ada 10 yang tangan ini ya, masih sisa 4 loh. Apalagi yang non dokter gitu ya. Ya, nah ini saya Bapak Ibu boleh lah kalau mau sama-sama bareng-bareng cari referensi ya. Cuman ya Dokter Tinatan bahasanya dokter banget gitu dibandingkan dengan Dokter Tauhid ya, yang kemarin itu bahasanya enak, kita banget gitu. Ya kalau kita belum punya basic istilah-istilah medis yang mumpuni, kayaknya baca tulisannya Dokter Tinatan itu mumet juga. Ya pusing kita. Jadi kalau kita sudah punya basic, insya Allah ya, beliau S3-nya di Australia 4 tahun cuman belajar 33 ruas tulang. Bayangin 4 tahun Pak dapat gelarnya S3. Itu yang dipelajari cuma tulang doang ya, sampai detail satu mili saja Pak, itu bisa mempengaruhi kesehatan secara signifikan. Banyak sekali itu penjelasannya untuk menjelaskan pergeseran 1 mili berlembar-lembar ya. Saya baca semua karena saya butuh ya. Ya, jadi ya saya baca. Padahal saya kinestetik itu saya kekuatan bacanya setelah disurvei itu cuma 20%. 80% itu terbagi antara audio dengan kinestetik. Saya lebih dominan kinestetiknya. Jadi kinestetik itu mungkin 50% atau 40%-nya ya. Sisanya adalah 50%, 60% kinestetik, 4-nya dibagi 2 antara audio dengan visual. Jadi daya baca saya itu lemah. Dari tulisannya udah ketahuan sebetulnya. Kalau Bapak lihat tulisan saya, tulisannya jelek. Artinya orang nggak senang baca. Ya, jadi tulisan itu apa adanya saja. Ya, senangnya dengar sama praktek. Ya, daya baca saya itu paling maksimal itu 20%. Tapi saya bisa membaca buku sampai habis kalau saya membutuhkan atau menyukai ilmu yang ada di situ. Baru saya bisa baca sampai selesai. Padahal bukunya tebel gitu. Tapi kalau saya nggak tertarik dengan isinya, buku tipis pun nggak selesai. Ya buku cuman 25 lembar. Kalau saya lihat nggak suka, ya paling dibaca covernya saja. Oh judulnya ini bestseller. Tapi kalau sudah cara hidup sehat Islamina, saya udah tertarik dulu. Apalagi saya kenal dekat sama Dokter Tauhid ya. Saya kuliah langsung sama beliau, itu saya tahu persis orangnya. Nah, awalnya saya kenapa bawa buku itu Pak? Saya 3 kali berikhtiar untuk mengadakan seminar sama beliau itu gagal. Jakarta, Bandung, Surabaya, 3 tempat ini gagal semua. Kenapa? Karena jam terbang beliau itu sibuknya luar biasa. Ya bahkan, mohon maaf, saya waktu ke rumahnya
itu sudah janji dari hari-hari dia itu, dari jam ke jam itu sudah ada janjinya. Ya saya datang ke sana itu jam 12:30 dan hanya dikasih waktu sampai jam 2. Berarti berapa? 1,5 jam ya. 1,5 jam. Dan jam 2 itu sudah ada janji dengan orang lain. Ya, saya tanya itu ada janji sama siapa? Ketawa dia. Saya ada janji sama istri saya. Sama istrinya sendiri mau ketemu harus janjian. Hebat banget ya, sibuk banget. Tapi memang enak Pak ngomong sama beliau itu, dengar ceramah beliau itu. Satu hari pun rasanya kayak 1 jam, beneran. Ya mengalir apapun yang kepikiran di kita kayaknya rumit, nggak ada solusinya. Begitu ditanyakan beliau itu sesuatu yang renyah, sesuatu yang enteng banget. Solusinya apa gitu? Saya sempat mikir ini orang otaknya isinya berapa giga nih. Terus terang saya ini orang otaknya isinya berapa giga, terus kapan ngisinya gitu? Kok semua pertanyaan bisa dijawab, bisa dijelaskan secara detail gitu ya? Ini kapan ngisinya nih? Kok tahu-tahu bisa ada ilmu segini banyaknya gitu ya? Ibnu Qayyim tahu, profesor yang dari muslim non muslim dia tahu sih. Ya, yang bahasa Perancis, bahasa Belanda, bahasa Inggris karena beliau dari lulus SD, SMP, SMA-nya itu di Belanda. Ya, kakeknya itu adalah orang Indonesia pertama yang sekolah di Belanda. Ya, maka beliau pendidikan menengah dan atasnya itu di Belanda. Kemudian pendidikan tingginya itu di Universitas Diponegoro. Nah setelah itu gelar-gelar yang 5 itu yang tidak pernah dia tulis. Ya itu semuanya dari luar negeri, dari Malaysia sama Amerika. Ya gelarnya banyak. Dokter, SPD, apalagi PhD, MPes, MMed itu banyak Pak. Tapi tidak satu pun yang ditulis gelarnya. Kalaupun ini kan kalau saya masih ada gelar ustadz ya. Dia nggak polos saja, Tauhid Nur Azhar gitu ya. Nah, Dok, orang tuh bangga punya gelar. Ini Anda punya gelar berjajar sampai 5, kok nggak ada satu pun yang ditulis. Ketawa aja dia. Itu ya renyahnya dia itu. Pak Didi percaya nggak kalau nama itu doa? Percaya? Orang tua kita kasih nama itu berarti dia sedang mendoakan kita. Percaya? Nah, saya sampai ke titik ini bukan karena usaha saya, tapi karena doa orang tua saya. Makanya saya tulis nama itu polos, Tauhid Nur Azhar. Supaya ketika orang membaca nama saya berarti doa orang tua saya sedang terucap. Bismillah. Dibaca berapa ratus orang spanduk lewat Tauhid Nur Azhar. Doakan ya Allah supaya dia tetap bertauhid, istiqomah di jalan Allah. Doanya terus ngalir. Hebat nih orang. Jadi rezekinya mengalir bukan karena gelar tapi karena doa. Kata dia begitu Pak. Makanya dia nggak tertarik sama yang namanya doa. Sama yang namanya gelar gitu ya. Meskipun ya dapat, kalau namanya orang berilmu kan gelarnya dapat ya otomatis. Tapi dia tidak jadi atikuno ya kalau orang Jawa bilangnya. Lebih suka dengan doanya orang tua. Makanya dia tulis polos. Ya. Sampai kalau saya ya pribadi terus terang, saya ke Malaysia lihat menara kembar itu selfie itu saya sampai di Malaysia Kuala Lumpur ya gitu ya. Terus saya ke Hong Kong gitu kan di stasiun atau apa di bawah tanah kan nggak ada di sini ya. Oh kita lagi di stasiun bawah tanah nih, ya, selfie lah kayak gitu. Kalau beliau sudah nggak ada rasa seperti itu. Ya saya telepon, Dok ini kita jadwal di Jakarta loh, bedah buku CHSI. Oh iya. Wah maaf nih kayaknya Pak Dede aja yang ngisi. Kenapa? Saya posisi masih di Yunani gitu. Yunani. Besoknya saya telepon lagi, di mana nih? Saya lagi di Amsterdam. Wah, namanya Eropa itu sudah kayak jalan kaki saja. Oh yaudah. Akhirnya saya bawa itu bukunya. Orangnya enggak, ya susah. Mau mendatangkan orangnya enggak ngeplok waktunya. Akhirnya saya bawa bukunya doang kan gitu. Pun kalau kita mau datangkan orangnya kayaknya 150 itu enggak cukup. Ya, akan lebih dari itu harganya yang harus kita bayar. Tapi konten ilmunya lebih banyak bukunya malah. Ya, kalau bedah buku pasti yang dibahas itu cuma garis-garis besarnya saja, ya kan? Nah, yang bikin seminar bedah buku itu menarik apa? Bukan ilmunya tapi sensasinya. Ya, saya pernah loh kuliah bareng sama Dr. Tauhid atau kayak gitu. Nah, ini buktinya saya sama beliau gitu. Ya, padahal yang paling penting adalah ilmunya. Ya, kita mengkhabirkan diri. Nah, probiotik. Jadi misi saya
mungkin antum ada yang semisi, ada yang ini bagian dari mendalami mengkhabirkan diri, atau bagian dari sekedar tidak meninggalkan seluruhnya. Ya, belajar ke saya, dan itu dua-duanya baik. Mungkin spesifikasi Anda ada yang dibekam, ada yang di apa, kemudian tulang belakang sebagai ilmu penunjang, itu juga bagus. Atau ada di antara Anda yang memang saya mah pengennya di tulang belakang nih, karena ngerti tuh kalau orang spondylolistesis bisa jadi lumpuh, orang skoliosis bisa jadi silent killer, mati mendadak, ya kan? Orang kan nggak tahu ada skoliosisnya, ada spondylolistesisnya kan nggak tahu. Bisa jadi orang yang hari ini jadi director adalah orang yang kita PTB 5 tahun yang lalu, ya. Dia jadi director sekarang karena 5 tahun yang lalu dia punya spondylolistesis, dibenerin sama kita sehingga hari ini dia masih bisa berjalan. Ya, orang kalau spondylolistesis hitungannya kurang dari 10 tahun sudah off, nggak bisa jalan. Ya, nanti kenali tanda-tanda, baru bangun tidur, wah sakit, bangun dari duduk, sakit, spondylolistesis stadium 3. Ya, kita khabirkan dulu satu ilmu. Nanti orang diapa-apain, disuruh beli ini, suruh beli itu, nurut sama kita itu. Kenapa? Karena kita bertanggung jawab dalam hal keilmuannya. Kata Nabi persis itu. Apa kata Nabi? Man tabbaba wa lam yu'lam annahu tabbin fahuwa dhamin. Ya, barang siapa yang mengobati sementara dia tidak ahli dalam pengobatan itu, maka dia akan dituntut oleh Allah. Ya, hati-hati ngobatin orang itu. Makanya angka 800, 600 itu dibandingkan dengan kalau kuliah kedokteran, ya, di Universitas Maranatha Bandung tahun 2000-an lah, 2001, 2002. Itu kalau diterima saja, ya, itu ditanya sama pihak sekolah, ini sudah diterima, tapi tanpa syarat yang satu ini bisa dibatalkan dan diberikan ke orang lain. Apa? Minimal kita ngasih sumbangan ke pihak universitas 400 juta. Itu belum belajar, baru keterimanya saja. Nah, saya 400 juta mending dipakai pelatihan. Beneran saya mah. Iya kan? Sudah bisa jadi klinik, sudah bisa jadi alat-alatnya bagus, ilmu itu gampang. Dokter Tauhid itu guru besar di Universitas Maranatha. Ya, itu guru besar di sana. Guru besar juga di Universitas Islam Bandung, Unisba. Bahkan beliau pendiri daripada Fakultas Kedokteran itu sendiri. Ya, itu bukunya di tangan kita, ilmu yang ditulis di situ dengan yang disampaikan di mata kuliah yang bayar 400 juta di awal itu beda apa sama? Sama persis. Ya, saya presentasinya, saya punya presentasi beliau banyak, sekian puluh presentasi. Itu juga yang dipresentasikan di Maranatha. Ada di tangan saya sekarang. Ngapain saya bayar segitu? Ya kan? Mending buat jalan-jalan ke Tegal ya. Nah, itu dia. Jadi tulang belakang itu musuhnya ada 3. Yang pertama itu dislokasi. Dislokasi itu awal ya, ada geseran sedikit. Nah, setelah dislokasi ini akan berkembang menjadi 2. Kalau dia geser ke samping jadinya skoliosis. Ya, kalau dia geser ke depan itu namanya spondylolistesis. Spondylolistesis. Nah, ini saja simpel ya. Yang kenapa saya aktif di pemijatan tulang belakang. Nah, kemudian saya harus tahu otot, saya harus tahu pembuluh, saya harus tahu saraf, saya harus tahu dermatom, saya harus tahu akson, neurotransmitter, kemudian asam-asam yang ada di dalam tubuh. Itu hanya untuk mendukung pengetahuan saya tentang ini. Kalau terapinya ya gitu-gitu aja Pak. Kalau privat juga 3 hari sudah beres kok. Kalau cuman pijatnya saja. Ya, kalau mau privat 3 hari sudah selesai. Ya, nggak usah lama-lama. Bayar cuman 2,5 juta. Itu dalam waktu kurang dari 1 bulan rata-rata sudah berkali-kali lipat dapatnya lagi. Ya, teman-teman di Jogja itu cukup dengan sesi 1. Dia undang saya belajar sesi 1. Sesi 1 itu dipakai baksos Pak. Baru belajar sesi 1 aja, pakai baksos tiap minggu dapat uang. Sesi 2, 3 sampai 4 mereka gratis. Ya. Bayar di awalnya doang. Tapi itu mereka adalah orang-orang yang pengen mengkhabirkan diri. Ini kemudian ditiru sama teman-teman di Solo sama di Klaten. Ya,
bikin bakso. Di sini juga bisa. Saya bikin bakso gimana? Kumpulkan duitnya, nanti duitnya untuk ilmu yang berikutnya gitu aja. Ya kalau mau. Nah kemudian daya jualnya PTB itu tidak usah dijual, Pak, sudah terjual dengan sendirinya. Ya begitu kita tahu, ini terapis PTB atau minimal lewat saya. Wah ini kan saya tiap hari ada postingan tentang PTB. Pak kalau saya pengen di PTB ke siapa? Saya tanya balik, Bapak di mana? Saya di Tegal. Nah udah, tinggal saya hubungkan saja Pak Rodi. Pak Rodi ini ada pasien di Tegal. Tegalnya di Mas. Jawabannya kan gitu. Tegalnya kana. Nah, kan datanya punya nih yang sini. Tanah apa wadon? Wadon. Wadon kan berarti kayo. Nanti diarahkan sama Pak Rodi. Oh kalau wadon daerahnya sini berarti Kunur misalkan. Kalau daerahnya sini, ini kan gitu sudah terjual dengan sendirinya. Ya ini siapa yang rekomendasikan? Pak Dedi. Nah, kalau sudah saya yang rekomendasikan, insya Allah terima. Ya saya pernah ditelepon anggota dewan. Pak Dedi ini saya tertarik dengan ilmunya Pak Dedi ini, tapi sayang Pak Dedi jauh. Kenapa Pak? Saya pengen minimal alumni tapi yang sudah profesional deh. Oh gitu ya. Bapak di mana? Saya di Komplek Dewan di Jakarta, kasih alamat. Saya cari, ketemu. Oh ternyata yang paling dekat Pak Andi. Tahu Andi itu baru beres 2 sesi, belum sesi 4, baru selesai 2 sesi. Saya telepon, Pak Andi sudah belajar 2 sesi ya, sudah sampai 4 tapi lewat DVD. Oh gitu, ya udah. Ini ada pasien nih, anggota dewan di alamatnya sini. Oh iya itu dekat saya Pak. Oke Pak Andi bisa meluncur ke sana? Bisa. Itu baru sesi 2 belum profesional. Anggota dewan sudah minta tapi lewat saya. Seandainya tidak lewat saya dia nggak mau. Karena saya yang rekomendasi dia terima, ya kan? Begitu selesai sama Pak Andi, telepon saya, Pak Dedi mantap nih alumni Pak Dedi. Dia bilang gitu karena dia ahli politik, bukan ahli anatomi pijat kan? Gak ngerti, padahal saya kasih amatir itu orang. Ya, sesi 2 saja, baru selesai kemarin. Sesi 3-4 nya belum, lewat DVD saja. Nah itu saya kasih amatir sudah ngomong begitu. Hebat nih, mantap nih alumni Pak Dedi benar. Terus gimana Pak? Mau nyambung lagi? Bukan cuma nyambung, nanti teman-teman saya di Komplek Dewan biar Pak Andi yang terapi. Tuh. Amatir ya? Amatir. Amatirnya aja laku. Tertunjuk nih Pak Eko. Nah, 2 minggu kemudian saya ke Ciputat. Saya panggil, di sini. Mana yang sesi 3-4? Lihat saya berantakan semua. Itu udah jos Pak. Iya, itu di mata orang yang tidak ahli itu sudah jos banget. Padahal kalau di mata saya itu nggak kepake. Kalau saya ya, standar saya itu masih belum. Ya, tapi karena dia yang terdekat, ya emergensi lah. Saya anggap emergensi. Saya kirim ke anggota dewan, sekelas anggota dewan, orang terpelajar kan, anggota dewan pusat, bukan daerah. Jadi PTB itu ngejualnya gampang. Dengan nama PTB saja itu sudah terjual dengan sendirinya. Ya, paham ya? Insya Allah. Apalagi yang akhwat. Nah, akhwat ini stoknya masih sangat sedikit. Pun kalau kita seluruh alumni kita gabungkan kurang lebih 3.000-an alumni Pak. 3.000 itu tersebar seluruh Indonesia. Itu pun ada yang konsisten, ada yang enggak, kan kita nggak ngerti. Kirain nomor 1. Suaranya sama ya. Estimasinya penduduk Indonesia itu 220 juta. Jadi dibandingkan dengan 3.000 alumni PTB itu masih sangat jauh. Ya makanya alumni PTB ini nggak pernah ribut, rebutan pasien nggak ada. Ya selalu saling memberi pasien. Ya Pak, saya ada pasien nih, lapornya ke saya, tapi posisinya lebih dekat dengan antum, saya kasihkan. Gitu. Kalau terapis PTB begitu. Tidak ada, oh jangan ke sana, ke sini saja. Padahal satu alumni satu guru. Ya, di PTB nggak boleh kayak gitu. Ya, kita harus saling memudahkan. Ya, kenapa? Karena sifat memudahkan itu salah satu syaratnya orang masuk surga. Hayyinan, layyina, wasahla. Ya, yang lemah lembut, yang hangat, yang memudahkan. Ya, kalau kita saling memudahkan itu ya Allah mudahkan ke surga. Apalagi surga itu kan luar biasa rezekinya, luar biasa, apalagi cuma dunia. Ya wa mal hayatud dunya bil akhirati illa qalila. Surga pun Allah kasih asal kamu memudahkan orang lain, apalagi cuma duit 1 juta 2 juta itu lebih enteng lagi bagi Allah. Gerakan saja. Ya, saya sampai
ada orang bayar terapi dolar Kanada. Istri saya bilang, kok diterima sih? Kan beli di warung, masa orang warung beli telur pakai uang $5? Ya orang warungnya nggak terima kan gitu ya. Itu kalau pikirannya pendek. Saya mikir, nih bukan itu, ini saya terima supaya menjadi ibrah. Kalau Allah sudah kasih rezeki itu harus punya saya, nggak urusan itu uang turun di Kanada kayak di Hong Kong, kayak kalau itu jatah saya pasti datang ke saya. Betul tidak? Itu dicetak di Kanada, sudah muter berapa tangan di Kanada, berapa jauhnya Kanada dengan Majalaya kan gitu. Tapi kalau Allah menghendaki itu milik saya, sampai juga tuh. Maksud saya itu bukan nanti saya beli, saya belum tukar uangnya sampai sekarang, tidak akan saya tukar, sebagai ibrah saja. Dan ibrah itu juga bagian dari rezeki, betul tidak? Betul. Kenapa orang susah-susah nyari rezeki? Karena nyarinya di bumi. Rezeki itu di mana adanya? Di langit. Wafis sama iris hukum mama tu'adu. Rezeki kalian itu ada di langit, dan apapun yang dijanjikan kepada kalian, maka cari ke langit dulu. Sujud subuh dan sujud duha, ya kan, baca masurot, baca duha, itu sudah ke langit duluan, gampang ke dunia itu. Kalau tidak jauh didekatkan, kalau tidak ya kita yang akan didekatkan ke sana. Ya saya gampang, rezeki saya turun di Batam, Allah kasih tiket saya datang ke Batam, ya kan. Ya, rezeki saya turunkan di Makassar, Allah datangkan saya ke Makassar, kan enak. Saya rezekinya turun di Tegal, ya kan. Nah, Allah datangkan saya ke Tegal, dikasih hotel, dikasih kamar, dikasih apa, kan enak banget, ya. Kenapa? Karena saya sudah minta duluan ke langit. Ya kalau sudah ke langit, beres sudah. Ya saya kadang suka bingung, orang mau ya bayar seminar sampai 3 juta, 5 juta, padahal sedekah saja 50.000. Betul tidak? Iya kan? Sudah, kita deketin pemilik rezeki, iya kan? Ngapain kita capek-capek nyari rezeki tapi jauh sama pemiliknya, kan gitu ya. Oke, jadi diantaranya selain kita minta ke langit, juga cari ke bumi dengan cara tadi, mengkhabirkan diri. Yang pertama apa tadi? Attention, fokus dengan satu bidang kita pelajari. Kelemahan orang Indonesia adalah tidak fokus. Lihat bekam ramai, belajar bekam. Begitu kliniknya sepi, yang ramai pijat, belajar pijat, ya kan. Yang ramai pulsa, pindah lagi bisnis pulsa nggak ramai bisnis. Nah itu dia nggak kenal dengan karakter kerjaannya itu apa, ya. Padahal satu dulu, kalau satu dikuasai, yang lain akan mendekat sendiri, jangan dicari. Makanya dulu waktu di HPA itu Tuan Haji Ismail kasih ilustrasinya cantik banget. Taruhlah rezeki kita itu kupu-kupu, itu rezeki kita. Kita kejar kupu-kupu pakai jarum, terbang. Semakin kita kejar, semakin dia menjauh, betul tidak? Tidak tahu dia mau ditangkap, ya kan? Semakin kita kejar, semakin dia menjauh dari kita, dan semakin kita capek, sedikit yang kita dapat. Kata Tuhan Haji, jangan. Sekarang kita belajar tentang kupu-kupu. Kupu-kupu sukanya apa sih? Sukanya bunga. Ya sudah, kita tanam aja bunga di rumah, selesai masalah. Tinggal duduk di rumah, mau ke masjid, lihat ada kupu, tangkap. Kupu-kupu itu kalau sudah nyedot bunga itu terlena. Dia lupa kalau ada bahaya datang kepada dia. Dia lagi asik nyedot nektar. Maka nangkepnya tinggal gini saja. Coba ya. Ambil, masukin. Oh, di sana ada lagi yang kuning. Ambil lagi gitu. Ya, ini attention, A yang pertama. Ya, kemudian A yang kedua. A yang kedua itu adalah attraction. Atraksi. Pokoknya nama itu ya, udah ngerti cara tulis aja gimana di mumpuk-mumpuk. Pokoknya gue maksudnya atraksi ya. Kalau di tetap orang ngerti itu atraksi attraction. Kayak Pak Ahmad Patoyo itu attraction dia. Itu sepele Pak. Dia habis micat. Selesai micat itu menjelang asar. Kemudian dia naik motor pulang, ternyata mendung. Kayaknya mau hujan. Cari masjid terdekat sambil nunggu sholat asar. Oke, hujan turun, dia sudah di masjid. Begitu selesai sholat, hujan masih belum reda Pak, iya kan? Nah, jamaah kan belum pada pulang tuh, karena nunggu hujan reda. Dia ingat teori yang kedua, attraction. Kata Pak Didi, kalau ada jamaah berkerumun, usahakan ada satu orang yang diterapi dan dia dilihat sama yang lain.
rezeki kita yang pertama adalah dikenal. Rezeki kita yang pertama adalah dikenal kalian. Yuk ambil satu orang, terus lihat nih, malah ada sinsei, ternyata ada sinsei yang sholat di situ. Guru kamu siapa? Pak Dedi, Ustaz Dedi dari Bandung. Kenapa gitu Pak? Saya perhatikan pijat kamu. Terus gimana Pak? Dari cara kamu memijat saya tahu guru kamu itu ngerti anatomi. Cuman ngomong segitu aja. Oh si Shinsei ini dia nggak tahu kalau dia itu seorang Shinsei ya, ahli pengobatan. Dari cuma ngomong kalimat yang pendek. Dari cara kamu memijat saya tahu bahwa guru kamu itu ngerti anatomi. Cuma ngomong begitu apa? 6 orang jamaah minta dipijat saat itu juga. Ya, yang tadinya dia cuma sekedar ingin berteduh dari hujan. Itu kan rezeki 6 orang masing-masing. Pak Artoyo makasih ya, kasih uang. Oh iya makasih. Cuman sekedar menunggu hujan reda. Selesai dia nerapi, dia naik motor di kejauhan dia 400.000. Bayangin, nunggu hujan reda dapat duit 400.000. Lumayan itu. Kalau buat bayar listrik sebulan sudah nyala kan. Nah, itu hanya berapa jam dia nerapi? Mungkin cuma perlu waktu kurang dari 2 jam. Kayaknya ya. Nah, attraction itu penting, Bang. Kalau di sana di Krukuk, kita kan Tegal ya sama ya. Nggak tahu kalau Tegal daerah sini. Di Krukuk itu, Pak, kalau ada orang cerewet, suka ngomong apa aja diomongin, itu disebutnya Indonesia. Itu di kampung saya di Krukuk sana. Oh jangan dolan kok suka tahu Indonesia loh. Aku cuma itu gitu Pak. Kalau buat saya Indonesia itu rezeki. Orang cerewet, Mas, kan ya dolan no, yang baru belajar pijat. Belum mau apa dipijat? Belum mau. Awak lagi pada larang kok. Wes oh dipijat. Wih, enak ya. Ngomong itu di masjid ngomong Indonesia. Iklan gratis. Ya, jalan di mana Mas Dedi dipijat. Enak pijatnya nih. Percaya Indonesia ini. Iklan gratis, Pak. Paham Pak? Paham ya? Cari yang cerewet-cerewet Pak ya. Cari orang cerewet. Itu iklan gratis. Yang ketiga siapa? Tukang fitnah. Kalau kita difitnah orang, bersyukur, alhamdulillah, itu iklan gratis juga. Ya, kenapa? Karena semakin kita difitnah orang, semakin orang penasaran pengen ngerti siapa kita sebenarnya. Betul tidak? Karena informasinya belum lengkap. Oh, dia orang suka yo. Juga tahu kayak gue. Akhirnya jadi orang penasaran. Siapa sih kayak kok jualnya pijat, belajarnya ngendi gue? Dokter duduk, ini duduk, buru-buru kok mau cari pijat. Gitu. Saya sempat dikatain gitu. Ngapain belajar? Kalau sama Ustadz itu belajar fikih, belajar bahasa Arab, belajar tafsir. Ngapain sama Ustadz belajar ilmu kedokteran? Dia bukan dokter. Ngomong begitu di masjid. Orang semasjid nyari saya semua.